Halo para mahasiswa, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menimba ilmu pengetahuan. Teman-teman, saya Eko Nasir, senang sekali bisa kembali hadir menjumpai teman-teman semua pada serial video kita kali ini. Dan pada video kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup fundamental dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik, yaitu bahasa dan masyarakat. Bahasa dan masyarakat itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahasa hidup karena masyarakat menggunakannya, dan masyarakat dapat bertahan karena mereka menggunakan bahasa sebagai alat utama mereka untuk berinteraksi satu sama lain. Jadi itu sehingga bahasa dan masyarakat itu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, jadi di serial video kali ini kita akan setidaknya membahas 3 pokok utama, yaitu bahasa sebagai sistem komunikasi sosial, peran bahasa dalam kelompok masyarakat, dan studi kasus penggunaan bahasa dalam konteks dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai yang pertama teman-teman dari bahasa sebagai sistem komunikasi sosial. Bahasa pada dasarnya kita ketahui bahwa ia merupakan sistem lama bunyi yang adverter yang digunakan oleh sekelompok manusia, sekelompok orang atau manusia untuk berkomunikasi. Tetapi dalam konteks sosialnya, bahasa bukan hanya sekedar alat menyampaikan pesan, menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, pikiran, informasi, tidak hanya sebatas itu. Lebih daripada itu, bahasa adalah alat untuk mengukur hubungan sosial di dalam kehidupan kita masing-masing. Pertama kita lihat dari pertama kita lihat poin pertama, bahasa dan interaksi sosial. Cara orang berbicara itu bergantung kepada situasi ia berbicara. Dalam status sosial, tujuan interaksi, dan kedekatan dengan lawan bicara atau keakraban dalam bicara. Misalkan seorang siswa berbicara dengan gurunya di sekolah secara formal dan sopan. Tetapi ketika siswa berbicara dengan teman sebayanya, mungkin bahasanya berubah menjadi bahasa yang santai. Santai atau yang lebih santai. Itu artinya bahwa bahasa tidak netral. Bahasa selalu mencerminkan hubungan sosial. Untuk memudahkan kita lebih paham tentang bahasa dan masyarakat ini, kita bisa memberikan contoh ilustrasi. Anggaplah seorang mahasiswa bernama Rizal. Biasanya Rizal ini adalah orangnya yang suka tidak terlalu banyak berbicara. Ketika tidak banyak bicara, ketika pun berbicara langsung to the point saja. Tapi suatu waktu ia sadar bahwa tugas yang diberikan oleh dosennya itu belum tuntas 100%. Maka ia masuk ke ruangan dosennya untuk dengan maksud untuk meminta kebijakan supaya tugas yang diberikan itu bisa ditunda sampai minggu depan. Nah, masuklah dia. Permisi Pak, wah nampaknya Bapak sibuk sekali. Akhir-akhir ini saya lihat nampaknya Bapak sibuk sekali akhir-akhir ini saya perhatikan. Banyak sekali lagi mahasiswa ya Pak. Ya itulah mungkin tugas seorang dosen ya Pak. Kalau menjadi dosen ternyata sibuk juga ya Pak. Dijawablah dosennya, ya kenapa Sal, ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, ini loh Pak, ini tugas yang diberikan kemarin. Sebenarnya saya sudah kerja, cuma belum tuntas 100%. Belum tuntas 100%. Boleh tidak Pak kalau kumpulnya tugas ini minggu depan saja? Dari kalimat yang digunakan Rizal ini sebagai mahasiswa ini, dia tidak hanya dia mencoba membangun keakraban, dia mencoba menciptakan kedekatan menggunakan kata sopan dan mengarahkan interaksi agar permintaan diterima. Inilah yang disebut yang disebut dengan strategi komunikasi. Bahasa yang digunakan tidak hanya untuk memberikan informasi, tapi melainkan untuk memengaruhi sikap orang lain. Itu. Belum cukup mungkin contoh yang kita berikan tadi ya. Kita tambah lagi satu contoh ilustrasi. Anggaplah Siti dan Lili ya. Ini Siti dan Lili adalah
bertetangga satu sama lain. Siti ingin meminjam wadah kukus dari tetangganya, wadah kukusan kue di tetangganya. Ibu Lili biasanya Ibu Lili ini biasanya mereka jarang berinteraksi satu sama lain ya dalam kehidupan sosial. Tapi ketika ada kebutuhan tertentu, ada maunya, Siti, Assalamualaikum Bu Lili, sudah lama lagi tidak mampir lagi ke rumahnya Ibu Lili. Masih rajin jualan kue ya? Baunya wangi sekali. Setelah itu barulah menyampaikan tujuan utama, yaitu meminjam wadah. Ini disebut dengan strategi kesantunan bahasa atau politeness strategi. Bahasa digunakan untuk menjaga harmoni sosial sekaligus memengaruhi lawan bicara kita untuk memenuhi kepentingan pribadi. Sebenarnya kita bisa kalau kita amati bahasa yang kita gunakan itu, kita pun sering menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Tidak hanya langsung menyampaikan informasi, tapi coba membangun keakraban, membangun kedekatan antara penutur dengan pembicara, lawan bicara. Apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari dua kasus tadi di atas? Dua kasus yang kita berikan tadi, bahwa bahasa adalah alat negosiasi. Jadi kita menggunakan bahasa itu untuk negosiasi, meyakinkan orang, mempengaruhi orang. Pilihan kata, intonasi, bahkan ekspresi wajah itu adalah bagian dari strategi komunikasi. Jadi itu ketika ketika seseorang ada maunya, gaya bahasanya itu langsung berubah sesuai dengan tujuannya. Makanya ada orang itu tipe pintar berbicara secara transaksional. Ada orang yang pintar berbasa-basi, itu disebut basa-basi, bagaimana membangun hubungan kedekatan sosial di antara mereka. Dengan demikian, bahasa itu tidak hanya menyampaikan makna, tetapi lebih daripada itu, ia membangun hubungan, mencerminkan status sosial, dan menegosiasikan tujuan interpersonal. Ya teman-teman, kita lanjut ke poin yang berikutnya, bahasa sebagai cermin budaya dan nilai sosial. Bahasa menyimpan seluruh sudut pandang atau cara pandang suatu masyarakat terhadap dunia. Ia mencerminkan nilai, norma, dan budaya. Poin yang pertama, bahasa mengungkapkan cara pandang budaya. Contoh misalnya dalam bahasa Indonesia ada yang namanya kata gotong royong. Ini mencerminkan nilai kolektivitas. Sementara contoh misalnya di lokal kita di bahasa Mandar misalnya ada kata si pemase-mase yang artinya saling menyayangi, memanusiakan sesama, dan simbol nilai kemanusiaan tertinggi. Ungkapan, metafora, pantun, dan peribahasa berfungsi sebagai penyimpan kearifan lokal. Jika bahasa daerah hilang, maka hilang pula sebagian jati diri dan pengetahuan budaya masyarakat. Itu sebabnya sebagai pemerhati bahasa, ya kita memang perlu mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita, tapi jangan juga abaikan bahasa daerah kita, bahasa lokal kita, karena itu merupakan satu kekayaan budaya kita di bangsa Indonesia ini. Jadi memang kita perlu mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, sebagai jembatan tanpa pemersatu di antar bangsa, karena tanpa adanya bahasa Indonesia juga kita tidak bisa saling mudah berkomunikasi satu sama lain. Tapi kita juga tidak perlu mengabaikan, kita tetap perlu melestarikan bahasa daerah kita, bahasa lokal kita sebagai salah satu kekayaan, warisan kekayaan leluhur kita. Oke teman-teman, kita lanjut kepada poin selanjutnya, bahasa dan struktur sosial. Bahasa juga mengungkapkan struktur sosial dan hierarki dalam masyarakat. Di Mandar, seorang anak muda menggunakan sapaan dalam bentuk tutur tertentu kepada orang tua atau tokoh masyarakat. Jadi ada juga ungkapan-ungkapan itu untuk menunjukkan ini ungkapan yang cocok digunakan ketika kita berbicara dengan orang tua misalnya. Jadi fungsi bahasa di sini untuk menandai status sosial, mempertahankan kesopanan, dan mengatur interaksi antara kelompok yang berbeda, teman-teman.
Oke, poin selanjutnya teman-teman, peran bahasa dalam kelompok masyarakat. Bahasa itu tidak hanya milik individu, tetapi milik komunitas, milik kelompok. Bahasa membentuk cara satu kelompok melihat dirinya dan hubungannya dengan pihak lain. Nah, poin pertama, bahasa sebagai identitas sosial. Kita lihat, dialek seseorang itu langsung menunjukkan asal-usulnya. Asal-usulnya. Bahasa Mandar misalnya, bahasa Mandar, Bugis, Minang langsung dikenali dari logatnya. Ini adalah identitas linguistik. Ketika bahasa daerah ditinggalkan, identitas sosial juga ikut bergeser. Jadi kadang kita bisa mengidentifikasi asal usul seseorang itu dengan melihat dari cara ia berbicara. Maka itu sebabnya bahasa sebagai identitas sosial. Selanjutnya, bahasa sebagai sarana solidaritas. Remaja punya kosakata khas. Misalnya remaja punya kosakata khas, misalnya besti, heling, gaskeun, cuy, dan basku, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Banyak sekali ya. Itu menunjukkan kosakata-kosakata tertentu. Ini adalah kode sosial yang mempererat kelompok mereka. Di Mandar, sapaan seperti iye menunjukkan kedekatan emosional, tabe, ya, seperti tabe, dan seterusnya. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah bahasa sebagai alat pengendali sosial. Melalui bahasa, nilai moral dijaga, ya. Prinsip Sirik Napace misalnya dari Mandar dan juga di Makassar melahirkan banyak pepatah yang mengatur perilaku seperti menjaga kehormatan, menjaga empati, menghormati sesama. Bahasa di sini menjadi pedoman moral sosial. Maka misalnya di kalangan Mandar misalnya ada istilah atau ungkapan mengatakan mondem sama siri lambau pandoro siri. Artinya dalam bahasa Indonesia, kalau kamu tidak tahu malu, maka ya pungutlah malu itu sendiri. Artinya cari malu itu sendiri. Artinya betapa pentingnya kita memiliki rasa malu dalam diri kita. Karena kalau kita sudah tidak punya rasa malu, maka itu sangat jelek sekali sifatnya ya. Selanjutnya, bahasa sebagai pewarisan budaya. Cerita rakyat, pantun, peribahasa, semua itu disampaikan melalui bahasa. Tradisi seperti Kalindadak Mandar, Kalindadak yang ada di Mandar adalah contoh bagaimana puisi menjadi media pendidikan karakter. Ya. Lebih lanjut teman-teman, kita ambil studi kasus bahasa Mandar dalam masyarakat. Perlu kita kenali sekilas tentang Mandar, bahwa bahasa Mandar itu adalah dituturkan di Majene, Polewali, Mamuju. Ada juga sebagian di Pinrang, termasuk rumpun Astronesia masih berkerabat dengan Bugis dan Makassar. Jadi masih ada memiliki beberapa dialek, namun tetap saling memahami. Jadi ada ragam. Kayak misalnya di Campalagian ada dialek khususnya. Ketika ia berbicara itu nampak kita bisa mengenal, oh dari Campalagian ini, atau Campalagian itu cari ada juga. Ya, kita bisa identifikasi lah melihat dari logatnya ya. Dari logatnya, dialek yang mereka gunakan. Memiliki beberapa dialek namun tetap saling memahami satu sama lain. Selanjutnya, fungsi bahasa Mandar dalam kehidupan sosial, ranah keluarga, ranah sosial, ranah budaya, ranah keamanan. Jadi misalnya dalam ranah keluarga itu komunikasi sehari-hari, kita gunakan bahasa lokal itu bahasa Mandar di dalam kehidupan sehari-hari, berkomunikasi di rumah, di keluarga. Ranah sosial, acara adat misalnya pernikahan. Ranah budaya, Kalindadak misalnya saya petudu dan seterusnya. Ada ranah keagamaan, doa-doa, tradisi tertentu. Jadi bahasa Mandar adalah simbol kebanggaan dan identitas lokal Mandar. Ya, ini juga salah satu bahasa lokal yang patut juga dilestarikan, jangan sampai punah. Itu bisa saja punah apabila para penuturnya sudah mulai menganggap tidak penting. Tetapi ketika penuturnya sadar akan pentingnya menjaga kelestarian bahasa lokal, maka ya yakin percaya juga akan terus berkembang ya. Karena bahasa itu dinamis ya, selalu mengalami perubahan. Selanjutnya, pergeseran bahasa. Nah, mungkin terjadi language shift. Artinya anak muda lebih dominan memakai bahasa Indonesia terutama di kota.
Penyebabnya adalah sekolah, media sosial, internet berbahasa Indonesia, Inggris, urbanisasi. Jadi itu bahasa Mandar, bahasa lokal. Kita ambil satu contoh saja ya, bahasa Mandar itu bisa mengalami pergeseran ketika para generasi itu sudah jarang menggunakannya. Nah, seperti ya penyebabnya misalnya di sekolah itu menggunakan bahasa formal, bahasa Indonesia baku, di media sosial. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini kalau kita amati di media sosial ya sudah banyak juga bermunculan pengguna sosial media yang menggunakan bahasa lokalnya, bahasa daerah, yang menunjukkan bahwa mereka tidak malu menggunakannya. Mereka juga bangga dengan menggunakan bahasa mereka, artinya mereka bangga memperkenalkan bahasa yang mereka miliki sebagai warisan leluhur mereka. Bagaimana upaya pemertahanan bahasa lokal, anggap bahasa Mandar? Yang pertama adalah ya beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai upaya pelestarian adalah pengajaran muatan lokal bahasa Mandar di dalam pendidikan formal, dokumentasi ilmiah, festival budaya, konten digital berbahasa lokal, bahasa Mandar misalnya, radio komunitas lokal. Upaya ini penting agar bahasa Mandar tetap hidup dan di tengah modernisasi. Jadi kita sebagai generasi bangsa, jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu kita, pemersatu bangsa, sebagai jembatan pemersatu bangsa antara wilayah satu dengan wilayah dari. Karena kita memang dari banyak pulau-pulau yang saling berbeda bahasa. Dengan adanya bahasa Indonesia kita bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya ya itu. Dan tetap jangan lupa tetap melestarikan atau melestarikan budaya bahasa lokal kita dan kuasai bahasa asing sebagai bahasa internasional, sebagai bahasa global untuk mengakses wawasan global. Sebagai penutup teman-teman, dari pembahasan inti ini kita bisa menyimpulkan bahwa bahasa dan masyarakat itu saling membentuk dan memengaruhi. Bahasa adalah alat komunikasi, identitas sosial, solidaritas, sekaligus menyimpan nilai budaya. Dan bahasa Mandar contohnya adalah salah satu contoh nyata bagaimana bahasa daerah memainkan peran penting dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan sosial dan budaya. Pelestarian bahasa daerah bukan hanya sebatas atau tugas orang tua dan pemerintah, tetapi kita semua memiliki tugas untuk melestarikan bahasa lokal kita, baik bahasa daerah, bahasa Mandar, bahasa Bugis atau bahasa Rapte, bahasa Patinjo dan sebagainya. Itu mereka semua itu adalah bahasa lokal yang merupakan kekayaan bangsa kita, kekayaan budaya bangsa kita. Terima kasih telah mengikuti kuliah ini. Semoga dengan mengikuti ini bisa menambah wawasan kita atau membuka wawasan baru kita dalam konteks linguistik dan sosiolinguistik. Sampai jumpa di lain kesempatan.